Tapi tujuan Amsal ini, Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan. Hikmat dan didikan. Hikmat itu apa? Didikan itu apa? Hikmat dan didikan. Kalau orang Kristen, kalau tidak menerangkan hikmat dan didikan, itu akan sia-sia. Akan sia-sia. Tapi kalau di ayat yang ketiga, untuk menerima didikan yang menjadi pandai. Menjadikan pandai serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Tapi di ayat yang ketiga ini, menerima didikan. Apa yang diterima oleh didikan kita? Didikan adalah yang diutamakan dari didikan, misalnya didikan di sekolah, didikan di rumah, didikan dimanapun, itu yang diutamakan. Keadilan, kita harus adil. Misalnya adik kalian minta makanan kepada adik kalian, berarti kalian harus adil dong, saling berbagi, saling misalnya ada yang mau minta makan, kita kasih, kita harus adil dong. Ini orang ini, kita harus adil. Namanya juga keadilan. Kejujuran. Misalnya kalian udah berbuat dosa, kita harus mengatakan jujur dong kepada orang yang lain. Kita harus mengatakan jujur. Tapi ada sebuah cerita yang bermaksud dengan kejujuran. Ada seorang anak bernama Matius. Kita ambil namanya si Jeremy. Si Jeremy ini sama adiknya yang namanya Yusuf. Dia itu melakukan kesalahan. Dibilang abangnya ini, si Jeremy ini, kepada adiknya si Yusuf, dia bilang gini, adikku Yusuf, kamu harus jujur apa yang kamu lakukan pada saat ini. Terus si adiknya si Jeremy ini, namanya si Yusuf ini, dia jujur. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, dia jujur. Apa yang dilakukan, apa kesalahan dia jujur. Dia melakukan jujur. Namanya juga kejujuran. Tapi di ayat yang kelima, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu. Tapi kalau kita orang bijak, kita harus mendengar apapun. Kita harus mendengarkan, misalnya kita di sekolah, kita harus mendengarkan bapak ibu guru yang sedang menjelaskan. Kita mendengarkan nasihat-nasihat perumpamaan yang ada di rumah. Itu yang kita utamakan. Mendengar, tapi menambah ilmu. Kalian harus membaca ini itu, kalian makin pintar, makin rajin, makin pandai. Itu menambah ilmu kita. Tapi di ayat yang ke-6, untuk mengerti Amsal dan ibarat perkataan dan teka-teki orang bijak. Di Amsal ini adalah ibarat teka-teki, atau yang disebut namanya puzzle. Teka-teki itu kayak puzzle, kayak jenis puzzle lah. Namanya juga teka-teki orang bijak. Teka-teki orang bijak itu apa? Dia orang rajin. Kedua, dia pandai, dia pintar, dia tidak egois, dia tidak sombong, dia tidak itu namanya teka-teki bijak.
Tapi di ayat yang ke-8, "Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan janganlah menyanyiakan ajaran ibumu." Kita harus mendengar didikan ayah kita, tetapi kita tidak boleh mengikut dan menyanyiakan ajaran ibu kita. Itu yang ada di Alkitab, di Amsal. Iya. Udah diantar gitu. Udah. Oh ya udah. Itu nungguin ya apa? Terong ya? Terong emang kan udah pengen. Cuman aja. Terong itu kan. Itu baru kali itu. Ini jalan tongkak ya? Ini ada yang belum bolong. Kan belum bolong. Iya, udah enggak? Buat ini dilakukan di kayak baru. Siapa, Mak? Kopi. Ngapain? Mau ngambil itu tak? Ambil apa? Mau ngambil apa? Sembako. Bapak tapi udah diangkat. Udah sekarang udah coba. Bilang. Tapi ya kita mendengar didikan ayah kita. Tapi dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu. Itu yang dimasukkan oleh Amsal. Di ayat yang ke-9, sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Itu karangan bunga. Kalian tahu karangan bunga? Misalnya kalau di jalan banyak karangan bunga, misalnya turut berduka cita, selamat berbahagia, sukses, itu namanya karangan bunga. Karangan bunga yang indah, dia dipenuhi dengan hias-hiasan berbentuk love, misalnya yang selamat happy wedding, selamat berbahagia itu ya bentukan love. Kalau dia turut berduka cita dibikin bunga-bunga yang sangat mekanik, yang sangat bagus, yang sangat bervariasi untuk orang yang memesan itu, karangan bunga itu. Tetapi kalau suatu kalung kalung dari lehermu, kalau kita memakai kalung itu udah nyangkut di leher kita dong. Hewan kita juga udah pakai kalung, udah lengket dong di lehernya dia. Udah nggak bisa dilepas. Udah diikat kencang, erat, sampai gantungan. Hah? Jangan tahu. Ya, gantungan leher itu dipakai untuk menggantungkan di sini. Di ayat yang ke-10, "Hai anakku, jikalau berdosa hendaklah membujuk engkau, janganlah engkau menurut." Kita harus berbuat, kita orang yang berdosa itu kita harus berbuat baik. Kita harus mematuhi, tidak mengingkar. Kita harus mengaku dosa kita kepada Tuhan, kepada siapapun. Itu yang diambil dalam Amsal tadi. Dia yang terakhir ayat 19. "Demikian pengalaman setiap orang yang loba akan keuntung gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya." Jadi kalau orang yang udah berpengalaman itu adalah orang yang sudah bermakna. Misalnya, satu, berpengalaman itu misalnya ketika kalian mau memiliki usaha dimanapun, kalian udah berpengalaman dong di usahanya, di tempat usaha kalian itu. Kalian udah berpengalaman, sudah bisa mempertimbangkan pengalaman kalian itu, tahankanlah.
Amin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus berjalan bersama lamanya. Haleluya. Amin.